Perkenalkan, nama saya Budi Agung, program studi Teknik Informatika semester 1 Universitas Dian Nusantara. Saya dari kelompok 2 dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Ilham Setiawan dari program studi Teknik Informatika semester 1 Universitas Dian Nusantara. Saya dari kelompok 2 dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Farid, program studi Teknik Informatika semester 1 Universitas Dian Nusantara. Saya dari kelompok 2 untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Coki Alif dari Universitas Dian Nusantara, program studi Teknik Informatika. Saya dari kelompok 2 mata kuliah Bahasa Indonesia. Peran bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu di Indonesia. Bahasa Indonesia memainkan peran penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia yang memiliki beragam suku, budaya, dan daerah. Jumlah penutur bahasa Indonesia di luar negeri dan potensinya. Di luar Indonesia terdapat jutaan penutur bahasa Indonesia di negara-negara seperti Australia, Korea, Belanda, Malaysia, dan Singapura. Potensi peningkatan penutur bahasa Indonesia di luar negeri memberikan peluang penting untuk memperluas penggunaan bahasa Indonesia di berbagai sektor. Oh ya, tentu di Korea Selatan bahasa Indonesia sudah dipakai sebagai bahasa petunjuk arah di stasiun kereta. Korea Selatan sendiri memiliki sistem transportasi yang efisien dan maju, termasuk jaringan kereta api yang luas. Dalam konteks ini, penggunaan bahasa asing di stasiun kereta sangat penting untuk memberikan informasi yang jelas dan memfasilitasi perjalanan para wisatawan asing. Bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa di stasiun kereta Korea Selatan karena jumlah wisatawan Indonesia yang meningkat dan potensi sebagai pasar yang menjanjikan. Dari informasi yang saya baca, ternyata ada 5 negara yang dipergunakan di Korea Selatan. Nah, yang termasuknya adalah bahasa Indonesia. Nah, apa sih faktor yang mempengaruhinya? Yang pertama, jumlah turis warga negara Indonesia di Korea Selatan sangat melonjak tinggi usai pembatasan pandemi dicabut. Nah, yang kedua, adanya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea Selatan dalam memasuki usia ke-50 tahun. Dan yang ketiga, adanya kerjasama dari berbagai bidang, baik dari ekonomi, perdagangan, investasi, kesehatan, pendidikan, budaya, seni, dan lain sebagainya. Hal ini bisa menyebabkan ataupun bisa mempengaruhinya adanya bahasa Indonesia di Korea Selatan. Manfaat bahasa Indonesia di Korea Selatan. Belajar bahasa Indonesia ternyata makin diminati oleh warga Korea Selatan. Fakta ini disampaikan oleh guru besar kajian Melayu Indonesia Hankook University of Foreign Studies, Prof. Koh Hyung Hoon, saat menjadi pemateri kuliah umum secara daring yang digelar oleh Lembaga Pengembangan, Pembelajaran dan Penjaminan Mutu atau yang disebut LP3M Universitas Jember. Menurutnya, setiap tahun setidaknya ada 500 siswa yang tertarik belajar Indonesia di berbagai perguruan tinggi di Korea Selatan. Di Hankook University of Foreign Studies, khususnya kajian Melayu Indonesia sendiri rata-rata menerima 70 mahasiswa baru setiap tahunnya. Menurut pria yang fasih berbahasa Indonesia ini, salah satu faktor yang mendorong siswa Korea Selatan berminat belajar bahasa Indonesia adalah merebut peluang untuk bekerja di perusahaan Korea Selatan yang beroperasi di Indonesia. Jika mereka memiliki kemampuan berbahasa Indonesia, maka kesempatan diterima di perusahaan yang berinvestasi
di Indonesia makin terbuka. Bahkan saat ini sudah ada satu sekolah menengah atas di Korea Selatan yang mulai menawarkan pelajaran bahasa Indonesia bagi siswanya. Prof. Ko Hyung yang memberikan kuliah umum bertema menggagas peluang bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Pria yang berkesempatan mengunjungi kampus Universitas Jember di tahun 2014 ini lantas mengusulkan 4 hal agar bahasa Indonesia makin berkembang dan menjadi salah satu bahasa internasional. Pertama, harus ada penetapan standar bahasa Indonesia, mengingat Malaysia menggunakan bahasa Melayu, sementara Indonesia dengan bahasa Indonesianya. Bahasa Melayu dan bahasa Indonesia memiliki perbedaan pada tata bahasa dan dialeknya. Kedua, sudah seharusnya ada standar ujian bahasa Indonesia secara internasional seperti TOEFL atau IELTS untuk bahasa Inggris yang berlaku secara internasional. Ketiga, pembelajaran bahasa tidak lepas dari belajar budaya. Oleh karena itu, guru bahasa Indonesia untuk orang asing atau pengajar BIPA, istilah kata bahasa Indonesia untuk penutur asing, harus memperkaya pengetahuannya dengan budaya Indonesia agar mampu menarik minat anak didiknya. Keempat, saya menawarkan pembelajaran bahasa Indonesia dengan metode pembelajaran campuran di mana pengajar BIPA tidak selalu menerangkan materinya secara terperinci di kelas, tetapi juga mampu membuat aktivitas pembelajaran lain yang mendukung materi yang diberikan, termasuk menggunakan metode e-learning. Jelas, pria yang sudah menulis puluhan buku mengenai cara belajar bahasa Indonesia bagi warga negara ginseng. Untuk diketahui, bahasa Indonesia sendiri mulai dikenal warga Korea Selatan semenjak tahun 1957, dibarengi dengan pembukaan program studi yang mempelajari budaya dan bahasa Melayu Indonesia, seperti Hankook University Foreign Studies yang mulai mendirikan program studi kajian Melayu Indonesia di tahun 1964. Kuliah umum kali ini diikuti oleh para mahasiswa Universitas Jember yang tengah menempuh mata kuliah umum bahasa Indonesia. Tidak kurang 760 mahasiswa mengikuti kuliah daring yang digelar oleh LP3M Universitas Jember. Langkah mempromosikan bahasa Indonesia didukung penuh oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia atau yang disebut KBRI di Seoul. Seperti yang disampaikan oleh Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Seoul, Kugot Suharwanto, yang turut menjadi pemateri, menurutnya KBRI Seoul secara rutin telah menggelar Advanced Management Program. Selain rutin memfasilitasi warga Korea Selatan yang berminat belajar bahasa Indonesia melalui program BIPA, Advanced Management Program adalah pengenalan sosial budaya Indonesia termasuk bahasa. Bagi para eksekutif perusahaan Korea Selatan, terutama bagi perusahaan yang akan berinvestasi di Indonesia, pengembangan bahasa Indonesia di Korea Selatan mendapatkan perhatian khusus karena Korea Selatan termasuk salah satu negara mitra investasi dan perdagangan utama kita. Terima kasih, yang ini saya sampaikan cuma itu saja. Salah satu tantangan utama adalah mempertahankan dan mengembangkan penggunaan bahasa Indonesia di kalangan komunitas Indonesia yang tinggal di luar negeri. Hal ini melibatkan upaya untuk mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, dan komunitas di tengah lingkungan yang dominan berbahasa asing. Apa yang membuat kendala bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional? Nah, yang pertama, jumlah kosakatanya belum mencukupi. Alasan pertama kenapa bahasa Indonesia tidak menjadi bahasa internasional adalah kurangnya jumlah kosakata. Saat ini, bahasa Indonesia hanya mempunyai sekitar 91 ribuan kosakata. Dibandingkan dengan bahasa Inggris yang dipakai sebagai bahasa internasional, jauh lebih banyak kosakatanya. Jumlahnya mencapai 1 juta kosakata. Selain itu, jumlahnya juga terus berkembang, yaitu 8.500 kosakata setiap tahunnya. Nah, yang kedua, maraknya penggunaan bahasa asing dalam ruang publik. Banyaknya penggunaan bahasa asing dalam ruang publik juga menjadi kendalanya. Dengan begitu, masih belum dapat menjadi bahasa internasional meskipun kosakatanya terus bertambah. Meskipun begitu, Kemendikbud menargetkan hal tersebut pada tahun 2045. Apalagi sekarang beberapa syarat menjadi bahasa internasional
sudah terpenuhi, misalnya cara pembelajaran yang mudah dan lain sebagainya. Nah, selain itu, kenapa bahasa Indonesia tidak menjadi bahasa internasional? Karena sulit dipromosikan, mengingat Indonesia masih tertinggal ekonomi dan teknologi, padahal hal itu juga termasuk dalam penilaian untuk menjadi bahasa internasional. Bisa. 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 Pasti bisa.